Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pada pagi ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ada yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah untuk hari ini lengkap semua, Bu. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Agil karena sudah bersedia untuk memimpin doa pada pagi ini. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang APBN dan APBD. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tujuan dan manfaat dari pembelajaran ini. Tujuan dan manfaatnya yaitu yang pertama, memahami pengertian APBN dan APBD. Yang kedua, menjelaskan fungsi dan tujuan APBN dan APBD. Yang ketiga, mengklasifikasi sumber-sumber penerimaan negara dan daerah. Langkah pembelajaran kita pagi ini, saya akan memberi waktu sekitar 2 menit untuk kalian memahami materi yang sudah saya berikan. Setelah kalian pahami, maka saya akan menjelaskan mengenai APBD dan APBN. Setelah saya selesai menjelaskan, bagi kalian semua yang kurang paham atau mengerti, silahkan kalian bertanya ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan kalian pahami terlebih dahulu materi APBN dan APBD yang ada di buku. Saya berikan waktu selama 2 menit. Baik, Bu. Baik, apakah kalian sudah memahami materi itu? Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah, jika kalian sudah pahami, saya akan menjelaskan APBN dan APBD. Sebelumnya, saya minta izin untuk men-share PPT-nya terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang APBN dan APBD. Di sini kita akan menjelaskan yang pertama, pengertian APBN dan APBD, yang kedua, fungsi dan tujuan APBD dan APBN, dan yang ketiga, sumber penerimaan negara dan sumber penerimaan daerah. Yang saya jelaskan pertama yaitu apa itu APBN dan APBD. Apakah kalian tahu apa itu APBN dan APBD? Tidak, Bu. Pengertian APBN. APBN merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya disebut dengan APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN ini merupakan rencana kerja pemerintahan negara dalam rangka meningkatkan hasil-hasil pembangunan secara berkesinambungan serta melaksanakan desentralisasi fiskal. Sedangkan periode APBN di Indonesia pada masa Orde Baru berawal dari 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya. Pada pemerintahan saat ini, tahun anggaran meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Desember. Selanjutnya, pengertian dari APBD. Pengertian anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebagian kekuasaan presiden tersebut diserahkan kepada gubernur, bupati, wali kota selaku pengelola keuangan daerah. Untuk selanjutnya pemerintahan daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Selanjutnya, next
Selanjutnya, fungsi dan tujuan dari APBD dan APBN. Yang pertama, tujuan dari APBD. Tujuan dari APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan daerah untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat daerah. Sedangkan fungsi dari APBD yaitu sebagaimana fungsi anggaran pendapatan dan belanja negara, maka APBD berfungsi sebagai otoritas perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Selanjutnya, tujuan dari APBN. Tujuan dari APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat. Sedangkan fungsi APBN adalah anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dengan demikian, APBN melaksanakan beberapa fungsi antara lain. Yang pertama, fungsi otoritas. Fungsi otoritas mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Sedangkan fungsi yang terakhir, fungsi stabilitas mengandung arti bahwa anggaran pemerintahan menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Selanjutnya, sumber penerimaan dan pengeluaran negara. Secara garis besar, APBN terdiri dari lima komponen utama, yaitu pendapatan negara dan hibah, yang kedua belanja negara, yang ketiga keseimbangan primer, yang keempat surplus atau defisit anggaran, dan yang kelima adalah pembiayaan. Yang pertama, pendapatan negara dan hibah. Penerimaan dalam negeri atau penerimaan perpajakan, yang kedua penerimaan negara bukan pajak. Sedangkan yang hibah termasuk yang pertama belanja negara. Anggaran belanja pemerintahan pusat, yang pertama pengeluaran rutin, yang kedua pengeluaran pembangunan. Sedangkan yang bagian B-nya anggaran belanja untuk daerah. Yang pertama dana perimbangan, yang kedua dana otonomi khusus dan penyeimbangan. Yang ketiga, keseimbangan primer, sedangkan yang keempat, surplus atau defisit anggaran. Yang kelima adalah pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan dalam negeri, yang kedua, pembiayaan luar negeri. Pendapatan asli daerah atau PAD. PAD adalah pendapatan yang bersumber dari dipungut sendiri oleh pemerintahan daerah atau Pemda. Semakin besar pendapatan hasil daerah yang dimiliki,
maka daerah tersebut akan semakin leluasa dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat. Pendapatan asli daerah ini dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, pajak daerah. Pajak daerah ini terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C. Yang kedua, retribusi daerah. Bersumber dari retribusi parkir, yang kedua retribusi air minum, serta retribusi pasar. Yang ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah. Hasil pengelolaan ini dibedakan menjadi 3, yaitu laba atas penyertaan modal pada BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN, dan bagian laba penyertaan modal pada perusahaan swasta. Dan yang keempat, pendapatan asli daerah lain-lain. Pemda misalnya hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, seperti jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntunan ganti rugi daerah, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua, dana bagi hasil atau DBH. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 pasal 19 ayat 1, DBH bersumber dari pajak, PBB, PPH, dan BPHTB, dan bersumber dari alam seperti kehutanan, migas, pertambangan umum, dan pertambangan panas bumi. Adapun besaran DBH dalam APBD yang ditetapkan setiap daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, besaran DBH penerimaan negara dan PBB dengan imbalan 10% untuk setiap daerah tempat PBB dipungut. Yang kedua, besaran DBH penerimaan BPHTB dengan imbalan 80% untuk Pemda dan sisanya diberikan kepada pemerintahan pusat. Yang ketiga, besaran DBH dari hasil PPH yang diterima Pemda sebesar 20% dari keseluruhan pungutan. Yang ketiga, dana alokasi umum atau DAU. Dana alokasi umum merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sebagai upaya pelaksanaan desentralisasi. Perhitungan DAU yang dilakukan Pemda harus mengikuti beberapa ketentuan. Yang pertama, DAU ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 25% dari pemerintahan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Yang kedua, DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten atau kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari DAU. Yang ketiga, DAU untuk setiap daerah ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk setiap daerah yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi masing-masing. Yang keempat, porsi daerah kabupaten atau kota merupakan proporsi bobot daerah kabupaten atau kota yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang terakhir, DAU suatu daerah ditentukan atas dasar besar kecilnya celah fiskal suatu daerah yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Yang keempat, dana alokasi khusus atau DAK. DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu menandai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Yang ketiga, program yang menjadi prioritas nasional dimuat dengan rencana kerja pemerintahan dalam tahun anggaran.
kemudian Menteri Teknis akan mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri atau Menteri Keuangan dan yang terakhir adalah Bappenas. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai APBD dan APBN? Jika ada, silakan bertanya. Izin bertanya, Bu. Ya, Agil, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu. Jadi kan tadi Ibu telah menjelaskan mengenai pengertian dari APBN dan APBD beserta sumber dananya. Jadi pertanyaan saya, apa saja pengaruh APBN dan APBD itu di dalam masyarakat, Bu? Mohon penjelasannya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Agil sudah bertanya. Ibu akan menjawab pertanyaan dari Agil. Pengaruh APBN dan APBD dalam masyarakat. Pengaruh APBN dan APBD dalam masyarakat untuk saat ini, peran kebijakan anggaran negara sangat penting dalam mendorong kegiatan perekonomian, khususnya saat dunia usaha belum pulih dari adanya krisis ekonomi yang sedang terjadi saat ini akibat COVID-19. Hadirnya peranan anggaran lewat kebijakan fiskal diharapkan akan mampu membantu meningkatkan upaya pemulihan ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan teori Keynes yang menyatakan bahwa stimulasi fiskal lewat government expenditure untuk melakukan belanja barang dan jasa serta investasi atau modal akan mampu membantu meningkatkan pergerakan sektor real. Perencanaan APBN dan APBD akan berdampak pada adanya peningkatan pembangunan serta peningkatan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan serta menghemat pengeluaran. Jadi peran APBN dan APBD pada perekonomian masyarakat luas yaitu yang pertama membantu meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat yang diketahui dengan besaran nilai GNP dari tahun ke tahunnya. Sedangkan yang kedua, menjaga kestabilan keuangan negara dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, meningkatkan investasi pada masyarakat karena hal tersebut mampu mengembangkan berbagai industri yang ada di dalam negeri. Yang keempat, membantu alur distribusi pendapatan dengan mengetahui sumber penerimaan dan juga pemanfaatan belanja pegawai dan belanja barang. Dan yang terakhir, meningkatkan lapangan kerja dengan adanya pembangunan proyek negara dan investasi negara, sehingga akan mampu membuka lapangan kerja yang baru dan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Bagaimana dengan Agil? Apakah jawaban yang Ibu berikan bisa dipahami? Alhamdulillah jawabannya dapat saya pahami, Bu, dan mudah dimengerti. Terima kasih, Bu, sudah ingin menjelaskan. Ya, baik. Terima kasih juga untuk Agil. Baik, dengan penjelasan yang sudah Ibu paparkan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa APBN dan APBD merupakan upaya yang dilakukan pemerintahan sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara atau daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi. Jadi sekian dengan kesimpulan yang Ibu berikan. Untuk tugas minggu depan, kerjakan tugas pada halaman 89 dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.